mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Di minggu pertama bulan Februari ini, mungkin ada yang lagi liburan, ada yang lagi ujian, atau bahkan lagi menjalani hari-hari perkuliahan seperti biasa. Semangat selalu di setiap season yang ada, tetap bergantung dan berharap sama Tuhan Yesus. Be ready because the best is yet to come. By the way, gue gak bosen-bosen buat mengajak kalian kaum yang belum beribadah onsite setiap minggunya. Padahal di Bandung nih. Yuk kita beribadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 jam 11.30 dan sampai ketemu. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi guys. That's all informasi dari gue. Sekarang yuk siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus nanti dan juga siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah. Have a nice weekend and enjoy the service guys. Hadiratmu hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Oh, katakan ku menyembahmu, ku menyembah di dalam kudus hadiratmu hampiri kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesus, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, sehingga kami beroleh hidup yang baru, kami beroleh pengharapan dan ada masa depan yang akan kami dapatkan ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023 ini. Kami siap untuk melihat ada yang terbaik, the best is yet to come when we walk together with you. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, kami rasakan, kami alami. Halo Kampus Connection, mengucap syukur kita baru saja mengambil perjamuan kudus yang dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Dia telah membebaskan kita semua, menebus kita dari dosa dan masa lalu kita. Dan hari ini kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2023. Saya berharap kita semua tetap semangat menjalani kehidupan dan kita penuh pengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya Dia yang mampu memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak merancang hidupmu dan saya untuk hidup di dalam ketakutan. Tuhan gak merancang hidup kamu dan saya untuk penuh dengan kekhawatiran.
Tuhan gak merancang hidup kamu dan saya untuk hidup di tengah-tengah depresi yang ada. Seharusnya kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu yang harusnya bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara secara spesifik kepada setiap daripada kami. Biar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami hari ini. Kami berdoa biar firman hari ini menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih yang bisa bertumbuh, berbuah dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang keluar dari lidah bibir ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Alkisah, ada seseorang yang sudah berusia lanjut, dan dia mengundang gembala gerejanya ke rumahnya, karena ia menjelang meninggal dunia. Ia merasa sudah mendekati akhir kehidupannya, sehingga dia berniat untuk menyampaikan pesan-pesannya yang terakhir. Ketika Pak Pendeta tiba, ia mulai menyampaikan pesan-pesannya, hingga sampailah kepada satu pesan yang terakhir. Masih ada satu pesan lagi. Ini adalah yang paling terakhir. Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di ruangan semakin fokus untuk mendengarkan. Karena biasanya, pesan yang paling terakhir adalah pesan yang paling penting. Orang tersebut berkata seperti ini, nanti sesudah jasad saya dimasukkan ke peti jenazah, tolong selipkan sebuah garpu ke dalam tangan kanan saya. Tentu saja orang-orang yang ada di situ kebingungan. Buat apa garpu ini? Kenapa ada di peti jenazah diselipkan garpu? Karena pesan tersebut terasa agak aneh, orang-orang penasaran. Akhirnya Pak Pendeta pun juga bertanya, garpunya untuk apa Pak? Orang tua tersebut menjawab, untuk menjadi pesan bagi kita semua yang datang melayat dan melihat jenazah saya di dalam peti. Ketika saya masih kecil, saat hampir selesai makan malam, ibu saya sering berkata, keep your fork, the best is yet to come. Tetap pegang garpumu, karena makan malam belum berakhir. Makanan penutup yang lezat akan segera disajikan. Selanjutnya, orang tersebut bilang, nanti kalau orang datang melayat dan melihat jenazah saya memegang garpu, dan kemudian dia bertanya, untuk apa dia pegang garpu? Jawab gini, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Teman-teman, semasa hidupnya, orang tersebut tentu telah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Namun, itu bukanlah akhirnya. Masih ada hal yang lebih baik yang sedang menanti dirinya, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Itu lebih baik dari semua hal yang pernah dia alami. Itu bahkan adalah hal yang terbaik yang dapat dia alami. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesan untuk kita semua di tempat ini, untuk semua kita yang mendengar, bahwa kebaikannya masih belum berakhir. Ia masih tetap bekerja untuk menyediakan hari esok yang lebih baik bagi kita. Pesan dan janji seperti inilah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, bangsa Yehuda, 2700 tahun yang lalu. Umat yang akan mengalami pembuangan di bangsa Babel. Pembuangan yang mengakibatkan mereka hidup sebagai budak dan tawanan di negeri yang asing bagi mereka. Pembuangan yang mengakibatkan mereka seakan-akan mereka hidup tanpa masa depan, mereka hidup tanpa pengharapan. Pembuangan yang mereka alami karena mereka telah bersikap tidak setia kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu para berhala. Tetapi meskipun umatnya tidak setia, Allah tetap tidak melupakan mereka. Allah tetap memberi janji hari depan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Janji ini dicatat di dalam kitab Yesaya 43, ayat yang ke-18 sampai 21. Mari kita baca bersama. Yesaya 43, ayat 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Teman-teman, apa yang Tuhan kerjakan di hari depan adalah lebih indah daripada apa yang telah Ia lakukan di masa lalu. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang tadi kita baca. Di ayat 19 tadi tertulis seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dari kalimat ini Tuhan ingin menegaskan bahwa Ia masih tetap bekerja dan menyediakan masa depan yang baru bagi umatnya. Di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, Tuhan menyampaikan tentang 3 sikap yang harus kita pegang di dalam menyambut janji Tuhan tersebut. 3 sikap hati kita dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Yang pertama, jangan biarkan masa lalu membelenggu hidup kita. Seringkali yang jadi masalah adalah karena kita tidak bisa melepaskan masa lalu dan membiarkan diri kita hidup di dalam kenangan masa lalu ini. Entah itu masa lalu yang pahit, yang tidak menyenangkan, masa lalu yang suram, ataupun juga masa lalu yang indah, masa lalu yang manis, kenangan-kenangan baik yang kita miliki. Yang pasti, kita hidup di bawah bayang-bayang kenangan masa lalu kita, sehingga kita tidak dapat melihat masa depan yang indah yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Tuhan bukan saja mampu bekerja di masa lalu, teman-teman, tetapi juga di masa sekarang, dan bahkan di masa yang akan datang. Tuhan mampu mengubah semua kegagalan kita yang terdahulu menjadi keberhasilan, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Itu sebabnya di dalam Yesaya 43 ayat 18 ditulis demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Memang, betul, Tuhan telah mengerjakan perkara yang ajaib di tengah umat-Nya. Sebagaimana kita tahu, Tuhan telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka berjalan menyeberangi laut yang terbelah. Mereka berjalan melalui padang gurun selama berpuluh-puluh tahun. Semua ini merupakan hal yang ajaib dan dahsyat yang telah dikerjakan Allah di masa yang lampau. Tetapi Tuhan tidak berhenti. Dia tetap bekerja di masa sekarang, dan di masa yang akan datang pun Dia tetap bekerja. Dia sanggup melakukan perkara yang besar di masa depan kita. Yesaya 43 ayat 19 tadi tertulis, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Artinya, apapun yang menjadi pengalaman masa lalu kita, pahit, ataupun baik, ataupun indah, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kamu dan saya. Yang terbaik masih akan datang. Selanjutnya, sikap kita di dalam menyambut masa depan yang Tuhan sediakan adalah percaya bahwa Tuhan tetap sanggup bekerja untuk kebaikan kita. Teman-teman, kuasa dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas membuat tidak ada hal yang mustahil atau masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Tuhan tidak pernah pensiun. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah pensiun. Ia tetap sanggup melakukan hal yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah penguasa langit dan bumi. Dia raja atas alam semesta. Dia adalah Tuhan yang kedaulatannya tidak akan pernah berakhir. Jangankan pensiun, libur sebentar pun enggak. Kita patut bersyukur karena Dia tetap bekerja dengan kuasa dan hikmat-Nya yang tidak terbatas. Sehingga kalau di masa lalu Tuhan melakukan perkara ajaib bagi umat-Nya, di masa sekarang pun Ia tetap sanggup untuk memelihara umat-Nya. Hal ini yang dituliskan di Yesaya 43 ayat 19 kalimat yang kedua sampai ayat 20. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Dengan hikmat-Nya, Tuhan menyediakan jalan saat tiada jalan.
Dan dengan kuasanya, dia membuat air memancar di padang gurun. Wow, sungguh satu hal yang sangat luar biasa teman-teman. Ini memberi jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Dan tidak ada rencananya yang akan gagal. Sehingga kalau dia berjanji bahwa the best is yet to come, maka janji tersebut pasti akan terlaksana. Dan itu akan ditepati tepat pada waktunya. Hal yang terakhir, sikap kita di dalam menyambut masa depan. Percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar lagi di dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan sanggup bekerja, tetapi Ia juga punya rencana yang besar bagi hidup kamu dan saya. Jauh lebih besar dari apa yang sudah dikerjakan di masa lampau, jauh lebih besar dari keterbatasan kita saat ini, jauh lebih besar dari kekurangan kita saat ini, dan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan untuk masa depan kita. Itulah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Yehuda. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-21. Bangsa Yehuda mengalami pembuangan di Babel karena mereka telah bersikap tidak setia kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah yang palsu, yaitu berhala-berhala. Tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan sungguh sangat tidak terbatas. Bahkan kepada umat yang tidak setia terhadap dirinya, Dia tidak pernah melupakan umatnya. Di dalam kesetiaannya, Dia memulihkan keadaan mereka, dan Dia menyediakan masa depan yang baru dan indah bagi mereka. Yesaya 43 ayat 21 tertulis demikian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dengan berkata bahwa bangsa Yehuda adalah umat yang telah kubentuk, Tuhan ini menyatakan bahwa Dia nggak pernah menolak ataupun melupakan umatnya loh. Gitu. Apapun yang terjadi, Yehuda tetap adalah umatnya. Itulah kesetiaan Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa rencananya bagi umatnya tidak akan pernah dilupakannya. Di dalam kasih-Nya, Ia pasti menggenapi rencana yang indah tersebut bagi mereka. Kasih dan kesetiaan Allah menerima kita apa adanya. Kasih dan kesetiaan Allah memulihkan masa depan kita. Dan bahkan membentangkan masa depan yang baru, yang indah bagi kehidupan kita. Kasih dan kesetiaan Allah inilah yang dikisahkan oleh seorang sastrawan terkenal di Amerika Serikat, yaitu Ernest Hemingway. Di dalam cerita pendek yang ia tulis dalam bahasa Spanyol dengan judul La Capital del Mundo, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Capital of the World, yang artinya adalah ibu kota dunia. Di dalam cerita pendek tersebut, Hemingway menulis tentang seorang ayah yang hidup di Spanyol. Bapak ini punya seorang anak yang bernama Paco. Sebuah nama yang sangat populer di Spanyol. Mungkin sama populernya dengan nama Asep di Jawa Barat. Hubungan antara ayah dan anak tersebut terputus karena perilaku sang anak yang menyakiti hati orang tuanya. Bukan hanya itu saja, Paco pergi meninggalkan ayahnya ke kota Madrid, yaitu ibu kota Spanyol. Walaupun Paco telah menyakiti hatinya, sang ayah tidak pernah melupakan anaknya tersebut. Sampai suatu hari di tengah rasa rindunya, sang ayah pergi ke kota Madrid dan memasang iklan di koran. Satu iklan baris kecil yang berbunyi seperti ini. Paco, meet me at Hotel Montana, noon Tuesday. All is forgiven. Papa. Paco, temui aku di Hotel Montana, Selasa siang. Semua sudah dimaafkan. Papa. Pada hari Selasa siang, ketika sang ayah pergi ke Hotel Montana guna menemui anaknya, ia merasa sangat terkejut karena dia mendapati bahwa telah menunggu 800 orang anak muda yang bernama Paco. Mereka telah membaca iklan baris yang berukuran kecil tadi dan mengira bahwa ayah mereka lah yang telah memasang iklan baris tersebut. Mereka semua berharap untuk bertemu kembali dengan ayah mereka. Bertemu kembali dengan ayah yang bersedia menerima dan mengampuni mereka. Apa yang dikisahkan oleh Hemingway ini sesungguhnya menggambarkan kerinduan hati dari banyak orang. Kita mengharapkan penerimaan dan pemulihan dari Allah dalam hidup kita. Allah yang penuh kasih dan yang kesetiaannya tidak terganggu dengan sikap kita kepadanya. Bahkan di saat kita tidak setia pun, Allah tetap bersikap setia kepada janjinya dan kepada diri kita. Ketika kita pergi meninggalkan Dia, Dia tetap mencari kita dengan kasih-Nya. Ini yang dikatakan, apapun yang terjadi di masa lampau,
tidak akan mempengaruhi masa depanmu. Ia masih memiliki rencana yang lebih besar bagi kamu dan bagi saya. The best is yet to come. Sama seperti yang ia katakan kepada bangsa Yehuda di ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Artinya, rencana Tuhan belum berakhir bagi hidup setiap kita. Tuhan masih punya rencana yang lebih besar bagi hidup kita. Dengan demikian, teman-teman, kalau kita dapat memandang ke depan dengan penuh pengharapan dan iman bahwa Allah tetap sanggup bekerja untuk kebaikan kita dan masih memiliki rencana yang besar untuk kehidupan kita, hal ini tidak terlepas dari sifat-sifat Allah, yaitu kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat-Nya yang tidak terbatas. Kemampuan kita manusia sangat terbatas. Keadaan di sekeliling kita selalu berubah. Tetapi kuasa, kasih, kesetiaan, dan hikmat Allah tetap untuk selama-lamanya. Ini yang memungkinkan kita untuk berjalan dan menjalani tahun 2023 ini dengan percaya bahwa Tuhan masih tetap bekerja dan yang terbaik masih akan datang. The best is yet to come. Mari sama-sama kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu setia. Kami tidak pernah meragukan kesetiaan-Mu, dan Kau adalah Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan bahwa kami sudah dibebaskan dari belenggu masa lalu. Tuhan menebus kami di kayu salib. Tuhan menghapuskan dosa kami, dan masa lalu kami tidak menjadi penentu masa depan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Di masa lalu kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di masa sekarang pun kami bisa merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana bagi kami di masa depan. Dan rencana yang terbaik yang dari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau pegang rencana Tuhan. Dan kami mau berjalan hanya di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk berjalan hanya di dalam rencana Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu juga melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, di kota manapun mereka berada. Biar ada hikmat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan mereka, yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan di saat-saat yang tersulit sekalipun. Biar ada keberhasilan di tengah studi mereka, ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan. Di kampus manapun mereka berada, mereka akan menjadi terang dan garam. Mereka akan membawa dampak yang positif di tengah-tengah pergaulan di kampus mereka. Dan Tuhan yang menjadikan semua pekerjaan tangan mereka berhasil. Terimalah damai sukacita daripada Allah, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun memerlukan konseling lebih lanjut, teman-teman dapat scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini. Karena ada para konselor dan ada para pendoa yang dengan senang hati akan membantu teman-teman sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.